Film ini menceritakan seorang mantan perwira militer yang dipenjara karena melanggar suatu perintah. Ia dikirim ke penjara militer yang dipimpin oleh seorang perwira keras kepala dan otoriter. Di sana, Irwin menyaksikan perlakuan brutal terhadap para tahanan dan menjadikan para napi untuk pertunjukan dirinya. Dengan mengandalkan kepemimpinan dan strategi militernya, Irwin mengorganisir pemberontakan para tahanan untuk melawan Winter dan sistem yang menindas. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah kastel yang khusus diperuntukkan bagi militer Amerika Serikat. Di pagi hari, terlihat narapidana sedang keluar dari selnya untuk menjalani aktivitas di dalam penjara. Ada yang bermain basket, ada yang berlatih tinju, dan yang lainnya sedang beraktivitas seperti biasanya. Perkelahian di penjara ini sudah menjadi hal lumrah antara napi lainnya. Terlebih kejamnya kepala sipir seakan-akan menjadikan para narapidana sebagai bahan pertunjukannya. Dan inilah sosok kepala sipir yang bernama Kolonel Winter. Lalu kabar tak biasa datang kepadanya, bahwa mereka akan kedatangan seorang tahanan baru yang masuk ke kategori grade A, yang artinya tahanan tersebut mempunyai pangkat yang tinggi dan dihormati. Lalu Kapten Pirates membenarkan kabar tersebut. Tahanan itu akan datang jam 5 sore nanti. Padahal, sidangnya saja baru akan dilakukan hari ini. Rupanya, tahanan tersebut mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. He is coming in at 1700 hours. It's the real deal. Puts us on our toes though, doesn't it? Singkat cerita, datanglah sebuah mobil tahanan ke penjara ini. Ratusan tahanan yang mendengar berita ini langsung berkumpul di dekat gerbang untuk melihat sosok tahanan baru tersebut. Beberapa napi yang dibandari oleh Yates bahkan melakukan taruhan bahwa tahanan baru itu tidak akan bertahan lama di penjara ini dalam waktu 1 minggu. Dan inilah sosok tahanan baru di penjara ini. Dia bernama Letnan Jenderal Eugene Irwin. Hey, I'm not betting he's gonna off himself. I'm just playing the books. 10 bundles a square. Who's in? 6 bundles. 6. Let's make it 10. Setelah mengganti pakaian seperti tahanan lainnya, sang jenderal bintang 3 ini lalu menemui kepala sipir. Winter awalnya kagum dengan kedatangan Irwin, meskipun dia sekarang menjadi tahanan. Namun sebenarnya Jenderal Irwin dikenal sebagai legenda hidup tentara Amerika Serikat. Winter lalu meminta tanda tangan kepada sang jenderal untuk koleksi buku tentang peperangan miliknya. Di saat Kolonel Winter sedang mencari buku koleksinya, Jenderal Irwin melihat beberapa koleksi militer milik Winter. Akan tetapi, Irwin mengatakan bahwa dia tidak menyukai hal semacam ini, karena bila seorang tentara gemar mengoleksi hal-hal tentang perang, maka sudah dipastikan tentara itu tidak pernah merasakan medan perang yang sesungguhnya. Setelah mendengar ucapan tersebut, Kolonel Winter pun merasa sakit hati, dan batal meminta tanda tangan Jenderal Irwin. Setelah itu Jenderal Irwin pun diantar menuju kamar selnya, dan baru pertama kali masuk ke dalam penjara selama masa hidupnya. Keesokan harinya, Kolonel Winter sengaja hanya memberikan 1 buah bola basket, dengan tujuan agar terjadi keributan di antara para tahanan. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Yates untuk menjadi bahan taruhan. Jenderal Irwin pun tak bisa berbuat apa-apa, karena statusnya kini hanya seorang tahanan. Sementara Kolonel Winter hanya diam saja di balik jendela sambil menatap sinis kepada para tahanan. Akibat perkelahian ini, seorang tahanan bernama Thumper mengalami luka yang cukup serius. Lalu ketika salah satu tahanan melemparkan besi untuk Thumper, alarm peringatan pun dinyalakan, hingga seluruh tahanan pun tiarap. Akan tetapi, Thumper tidak mau tiarap, sehingga seorang sipir yang berjaga di menara pun menembaknya menggunakan peluru karet. End it. Sound the horn.
Di saat berjalan di lapangan, Irwin melihat Aguilar yang sedang dimarahi oleh tahanan lain, dikarenakan mengganggu napi yang sedang membangun tembok bersejarah di penjara ini. Mortar's weak, Craig. What the fuck you doing, Bino? My daddy's Spit it out. Mason. And don't make me tell you again, you simple prick. Back the fuck up. Ketika jam makan siang, Irwin didatangi oleh seorang tentara medis yang dulu pernah menjadi anak buahnya di Perang Teluk. Tak lama kemudian, beberapa tahanan lain datang dan meminta bantuan Irwin untuk melaporkan Kolonel Winter ke Pentagon, karena telah memperlakukan para tahanan seperti binatang, bahkan banyak tahanan yang meninggal karena kekejaman yang dilakukan Kolonel Winter. Akan tetapi, Irwin menolaknya, karena dia bukanlah siapa-siapa, apalagi kesalahannya 3 tahun lalu di Bosnia yang membuatnya dipenjara di sini. Irwin tidak mau melakukan kesalahan yang sama, dia hanya ingin menjalani masa hukumannya dan keluar dari penjara ini. There've been murders. 13 men down, 11 of them was. Yeah, these guys used to say the guy turned his head and boom. Twice in the last year there've been accidents where men have been hit in the head and killed. If you get on Winter's bad side, you're done. You still got friends in the Pentagon, right? You could talk to them. I'm doing my time here, I'm going home, and God willing, not fighting anyone or anything anymore. So gentlemen, I'm done. Esoknya saat di lapangan, Aguilar mendatangi Irwin sambil memberi hormat, meskipun Irwin sudah melarangnya. Irwin kemudian menjelaskan kepada Aguilar tentang arti penghormatan. Sayangnya kejadian tersebut turut disaksikan oleh Winter dari kantornya, sehingga ia pun menugaskan Pirates untuk menghukum Aguilar. Di mana Aguilar disuruh hormat di lapangan, dalam cuaca hujan sampai bunyi sirine terdengar di keesokan paginya. Lalu ketika sirene pagi berbunyi, seharusnya hukuman Aguilar sudah selesai. Akan tetapi, Kapten Pirates menyuruh Aguilar untuk kembali hormat. Tak lama Irwin pun datang, dan menyuruh Aguilar untuk menurunkan tangannya. Dan di saat Pirates akan memukul Aguilar, Irwin pun menahan pukulannya. Sampai akhirnya beberapa penjaga lain datang dan memukuli Irwin. Kolonel Winter pun datang dan memperingati Irwin agar tidak usah ikut campur. Namun Irwin yang tak terima pun mengingatkan Winter tentang pedoman perilaku kepada tahanan. Put your hand down. That you learn how things are done around here, and try to set an example for the other men. According to the Manual of Conduct, the corporal punishment for a prisoner begun on the day shift cannot exceed the following morning's form. Winter pun akhirnya menghukum Irwin untuk memindahkan semua batu sendirian. Di cuaca yang terik ini, Irwin kemudian melepaskan bajunya, hingga terlihat banyaknya bekas luka di punggung akibat peperangan. It's all up Yates, 36 pack show. Follow. He's fine. Yetis kembali memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat taruhan. Beberapa tahanan lainnya bertaruh bahwa Jenderal Irwin tidak akan mampu mengangkut semua batu itu. Namun di luar dugaan, ternyata Jenderal Irwin mampu memindahkan semua batu tersebut, walau sudah kehabisan tenaganya. Namun hukumannya tak sampai sini saja, Winter menugaskan Irwin untuk memindahkan batu itu lagi ke tempat semula. Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi sirine yang membuat semua tahanan kembali ke kamar selnya masing-masing. Setelah itu, Jenderal Irwin pun dimasukkan ke dalam sel isolasi. Singkat cerita, Irwin pun dibebaskan dari sel isolasi, dan kembali ke selnya yang bernomor 345. Di saat Irwin berjalan ke selnya, tiba-tiba semua tahanan di sana memberikan kode penghormatan kepada sang jenderal. Yetis kemudian datang ke sel Irwin untuk memberikan udut yang sangat banyak, hasil dari taruhannya. Akan tetapi, karena Irwin tidak ngudut, dia pun menugaskan Aguilar untuk membagikan semua udut itu kepada para tahanan.
Di sini terungkap sebuah fakta, bahwa ketika ayah Yetis menjalankan misi di Vietnam, Jenderal Winter ternyata berhasil menyelamatkan anak buahnya. Namun Irwin mengatakan bahwa hal yang membuat ayahnya bertahan hidup adalah karena usaha semua prajuritnya yang telah berjuang bersama ayahnya. Irwin kemudian mendatangi tempat di mana dinding itu dibangun. Lalu ia kembali bertanya, mengapa dinding ini adalah dinding kita? Padahal si Winter lah yang menyuruh mereka untuk membuat dinding ini. Irwin kemudian menjelaskan bahwa dulu seorang tentara yang bernama Ajibek membangun dinding ini bukan untuk penjara, melainkan untuk membangun sebuah kastil, di mana kastil itu akan digunakan sebagai tempat berlindung, hingga akhirnya seluruh tahanan kompak untuk meruntuhkan kembali dinding tersebut. Keesokan harinya, para tahanan pun kembali membangun dinding itu. Bupir kemudian bertanya kepada Aguilar, bagaimana cara yang tepat untuk menyusun batu-batu itu. Jenderal Irwin pun akhirnya dipanggil chief oleh para tahanan, sementara Aguilar diberikan kehormatan untuk menuliskan namanya di dinding itu. Kekompakan para tahanan seharusnya menjadi kabar baik bagi Winter, akan tetapi Winter beranggapan bahwa Irwin bukan hanya membangun sebuah dinding, melainkan membentuk sebuah pasukan untuk melawannya. Karena tidak mau direndahkan oleh Irwin, Winter pun mendatangkan sebuah alat berat ke penjara untuk menghancurkan dinding tersebut. Namun hal yang tak terduga pun terjadi, di mana Aguilar berdiri di depan alat berat itu, sampai akhirnya ia pun tertembak dan tewas. Kejadian ini membuat Irwin termenung dan merasa bersalah. Esoknya, para tahanan nampak kecewa, karena dinding yang sudah mereka bangun kini telah hancur seketika. Irwin kemudian mengumpulkan semua tahanan, dan memberikan kata-kata motivasi, yaitu meskipun kini mereka dianggap sebagai aib, namun itu semua tidak merubah jati diri mereka yang merupakan seorang pejuang. Kematian Aguilar adalah momentum bagi mereka, untuk melawan ketidakadilan di penjara ini. Fallen! Come on, fallen! The greatest monuments to fallen men are not made in marble. They're deep in the sea, deep in the jungles, on foreign battlefields. Aguilar, United States Marine Corps. Winter yang mulai cemas dengan aksi Irwin, akhirnya mencoba bernegosiasi dengan Irwin, dengan cara memperboleh para tahanan melakukan hormat seperti itu. Akan tetapi, Irwin mengatakan sudah terlambat, karena semua tahanan menginginkan Winter mundur dari jabatannya dan pergi dari penjara ini. Not be allowed to retain your command. You're a disgrace, Colonel. A disgrace to the uniform. Kemudian Winter pun menghubungi seorang jenderal bintang 1 yang bernama Wheeler, yang merupakan atasannya. Kepada Wheeler, Winter mengatakan bahwa Irwin sudah gila. Selain melakukan pelanggaran di penjara, Irwin juga meminta dirinya untuk mengundurkan diri. Akan tetapi Wheeler malah memperingatkan Winter, bahwa Jenderal Irwin lah yang sudah menyematkan bintang 1 di bajunya. Winter lalu meminta agar Irwin dipindahkan dari penjara ini, akan tetapi sebelum itu Jenderal Wheeler meminta untuk bertemu langsung dengan Irwin. Di saat Wheeler bertemu dengan Irwin di ruangan khusus, sebuah surat datang untuk Kolonel Winter. Surat tersebut berisi ancaman, bahwa Irwin dan para tahanan lainnya akan menyandera Jenderal Wheeler pada jam 12:10 dan menjadikannya tahanan. Sementara di ruangan khusus, Wheeler mengatakan bahwa ia tidak bisa menangkap Winter, dikarenakan tidak ada bukti para tahanan mati oleh kekejaman Winter. Sementara itu, status darurat diberlakukan oleh Kolonel Winter, yang artinya semua penjaga bersiaga melakukan prosedur itu. All teams, this is a full sword alert. Repeat. Jenderal Wheeler yang sedang berbincang dengan Irwin pun diamankan, dan sebuah tank water cannon pun didatangkan. Lalu sebuah helikopter yang dilengkapi penembak pun diterbangkan. Namun karena si Wheeler tidak melihat adanya pergerakan mencurigakan dari napi, akhirnya semua pasukan pun ditarik mundur. Ternyata kejadian ini hanyalah gertakan saja, agar Irwin bisa mengamati bagaimana situasinya ketika sinyal darurat diberlakukan. Sebelum pergi,
Wheeler pun memperingati Winter jika ada salah satu tahanan mati, maka Winter akan ditendang dari penjara ini. May I speak freely, sir? Yes, you may. Until you spent some time in the yard with those animals, you have no idea what happens in there. You watch yourself, Carl. Beberapa saat kemudian Winter pun membacakan sebuah fakta mengenai misi terakhir Irwin yang menyebabkannya di penjara. Misi itu adalah misi yang langsung diperintahkan oleh Presiden. Tujuannya yaitu untuk menangkap para penjahat di daerah, namun malah membuat 8 anak buah Irwin tewas dieksekusi karena tidak mengindahkan informasi dari intelijen. Winter sengaja membacakan hal tersebut demi menjatuhkan kehormatan Irwin di depan para tahanan. Strategi Irwin selanjutnya adalah, ia dan beberapa tahanan lain sengaja berkumpul di tengah lapangan. Akan tetapi, Yetis yang merupakan seorang pilot tidak setuju dengan rencana Irwin, dan dianggap sebagai pengkhianat oleh tahanan lain. Winter pun memanfaatkan kesempatan ini dengan memanggil Yetis. Winter menawarkan keringanan hukuman dari 3 tahun menjadi 3 bulan saja, dan bersedia menjadi informan mereka. Does 3 months sound better? You're asking me to be your snitch, sir? Do you agree? I guess. Di saat jam makan siang, 2 orang napi sengaja membuat keributan agar para penjaga membawanya. Irwin kemudian menjelaskan tentang strategi baru untuk menjatuhkan si Kolonel Winter. Ada beberapa poin alasan yang bisa mencopot jabatan si kepala sipir, yaitu selain melakukan pelanggaran dan tindak kriminal, bisa juga karena fasilitas penjara yang berhasil diambil alih oleh tahanan. Dan Irwin pun mengusulkan poin yang terakhir, hingga akhirnya para napi pun setuju. Kemudian Irwin menjelaskan strateginya di atas papan catur. Mulai dari melumpuhkan para pengawal Winter, dari menara 1 sampai 4. Kemudian memasang bendera terbalik, karena hal itu merupakan tanda meminta bantuan, agar Jenderal Wheeler datang. I propose that we seize control of this facility. They can try to humiliate us. They cannot take away from us who we are. Esoknya, Irwin berbincang dengan Yetis yang dianggap pengkhianat oleh napi lain. Irwin sudah menduga bahwa Yetis dimanfaatkan oleh Irwin. Kini keputusannya ada pada Yetis, apakah dia mau menjadi tentara pengecut, atau berubah menjadi seorang prajurit sejati. Karena menurut Irwin, Yetis bukanlah bertahan, melainkan bersembunyi. Kemudian di ruangannya, Kolonel Winter terlihat sedang memasukkan bendera Amerika Serikat ke dalam kotak. Lalu tak lama kemudian, Yetis pun datang dengan membawa tas berisi surat untuk para napi. Yetis yang merupakan informan Winter, mengungkapkan strategi yang akan dilakukan Irwin untuk mengambil alih penjara ini. Lalu Yetis pun meminta untuk segera dibebaskan dari penjara ini, demi keselamatannya. Tak lama kemudian seorang napi yang mendengar percakapan mereka, mengamuk di depan pintu, dan menuduh Yetis sebagai pengkhianat. Damn rats! What's the problem? Right, enough. Place this man in the shoe. No one talks to him. I need more time. I gotta go back in the general. Now you have no choice. Esoknya, Yetis kembali mendatangi Kolonel Winter, dan dengan sengaja mengatakan strategi Irwin yang akan mengibarkan bendera terbalik, agar bantuan internasional datang. Awalnya si Winter tidak percaya, karena dari mana mereka akan mendapatkan bendera tersebut. Lalu Yetis pun mengatakan dari saya. Rupanya saat terjadi keributan kemarin, Yetis dengan sengaja mencuri bendera di ruangan kolonel. Setelah itu, hampir seluruh penjaga menggeledah setiap kamar sel untuk mencari bendera tersebut. Sedangkan para tahanan dikumpulkan di lapangan. Dan inilah awal kehancuran Kolonel Winter, di mana ia baru sadar bahwa inilah strategi para napi agar mereka berkumpul di lapangan. Captain Peretz, you will find my flag. Di saat para penjaga sedang menggeledah seluruh kamar sel, Irwin pun memberikan komando agar para tahanan melakukan misinya. Pertama, pintu menuju kamar sel dikunci, sehingga para penjaga terjebak di sana. Kemudian para penjaga yang berjaga di lapangan, dapat dengan mudah mereka lumpuhkan.
Jenderal Wheeler pun ditelepon untuk segera datang ke penjara ini dengan membawa pasukannya. Now! The General Wheeler. Karena kewalahan mengatasi masalah ini, Winter pun mendatangkan tim merah dan biru, sehingga terjadilah keributan hebat. Lalu sebuah ketapel besar diluncurkan, hingga akhirnya mengenai ruangan Kolonel Winter dan menghancurkan koleksinya. Now is the time. Si Winter sangat terkejut, karena Jenderal Wheeler sudah dalam perjalanan menuju penjara ini. Shift to the CP! Shift to the CP! Go! Go! Sementara misi para tahanan selanjutnya adalah melumpuhkan helikopter. Setelah semua menara berhasil dilumpuhkan, semua tahanan pun kembali berbaris untuk menyaksikan pengibaran bendera terbalik yang sudah Yetis siapkan di balik batu. Tak lama Kolonel Winter pun turun ke lapangan bersama pasukannya. Bahkan sekarang mereka menggunakan peluru asli. Ketika semua tahanan tiarap, Irwin berjalan menuju arah bendera untuk mengibarkannya secara terbalik. Kolonel Winter memerintahkan para penjaga untuk menembak Irwin. Akan tetapi, pirates yang sudah sadar melarangnya. Give me my flag. It's not your flag. Get down on the ground or you will be fired upon. The marksmen open fire. What are they doing? Sending my command? Don't you see? Open fire on that man! That's an order! Lalu si Winter malah menembaki Irwin beberapa kali. Dengan kondisi tubuh yang sudah lemah karena tertembak, Jenderal Irwin pun berhasil mengibarkannya. Namun ternyata, bendera itu tidak terbalik, dan Irwin menyatakan bahwa mereka semua merdeka. Semua tahanan pun serentak melakukan penghormatan kepada sang jenderal. Hingga akhirnya, Kolonel Winter pun ditangkap. Sementara Jenderal Irwin meninggal di bawah bendera tersebut, lalu namanya diukir di dinding kastil tersebut. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.